Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan semoga kita semua terhindar dari paparan COVID-19 yang masih mewabah di tanah air, bahkan di seluruh penjuru dunia sekarang ini. Baiklah, pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis POS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ufi Rahma dengan NIM 2020-3108. Teman saya yaitu Saya Puput Amalia dengan NIM 2020-31069. Lanjut kepada teman saya yang bernama Anastasia Monica Sitio dengan NIM 2020-31053. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai yang pertama yaitu apa sih pengertian teknologi informasi, yang kedua yaitu apa sih pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan bisnis POS, yang ketiga kendala apa saja sih yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan bisnis POS, yang terakhir yaitu aplikasi apa saja yang dipakai dalam e-business. Pada video kali ini kami akan membahasnya satu persatu. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama mengenai apa sih pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi secara umum ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, ataupun manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Kemudian yang kedua mengenai apa sih pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan bisnis POS? Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah membuat pimpinan dan segenap karyawan PT POS Indonesia bertekad kuat untuk mengembangkan bisnis. Intinya, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini dapat dilihat di PT POS Indonesia yang memiliki 7 website, yaitu yang pertama, posindonesia.co.id adalah suatu media informasi secara keseluruhan tentang PT POS Indonesia. Yang kedua yaitu plazapos.com adalah suatu media informasi layanan e-business. Yang ketiga yaitu express.posindonesia.co.id adalah suatu website unit bisnis Express. Yang keempat yaitu ims.posindonesia.co.id adalah suatu website tentang IMS milik unit pos internasional. Yang kelima yaitu 8mile.posindonesia.co.id adalah suatu website unit bisnis 8mile Pos. Yang keenam yaitu logistikpos.co.id adalah suatu website unit bisnis Total Logistik. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah property.posindonesia.co.id adalah media informasi tentang properti milik PT POS Indonesia. Selanjutnya, website tersebut dapat kita lihat dari produk-produk jasa POS yang dikembangkan melalui teknologi informasi, yaitu antara lain, pertama, Duit POS Multiguna. Apa sih Duit POS Multiguna? Nah, Duit POS Multiguna adalah produk pos berwujud kartu yang dimanfaatkan untuk menyimpan uang, mengirim uang, bahkan mengisi ulang pulsa elektronik melalui SMS. Layanan Duit POS Multiguna menggabungkan pemanfaatan teknologi informasi guna menjawab dinamisnya kebutuhan masyarakat. Duit POS Multiguna dibangun dengan memanfaatkan teknologi seluler berbasis SMS. Hal ini sekaligus sebagai solusi keterbatasan yang dihadapi masyarakat, seperti tidak adanya akses perbankan karena keterbatasan geografis ataupun finansial. Namun di sisi lain, pengguna telepon genggam tumbuh dengan pesatnya dengan memanfaatkan teknologi seluler. Saat ini terdiri dari 2 fitur utama, yaitu untuk pengiriman uang dan isi ulang pulsa elektronik. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu
@milepost. Apa sih @milepost? @milepost adalah suatu unit bisnis di bawah organisasi bisnis PT Pos Indonesia yang didedikasikan untuk fokus menangani pelanggan korporat. @milepost hadir dengan konsep layanan yang integrasi atau integrated service, mulai dari percetakan dokumen, insersi brosur atau pengamplopan, dan pengantaran dokumen kepada si alamat, serta pelaporan status hasil antaran secara elektronik. Konsep layanan yang terintegrasi ini akan memudahkan pelanggan dalam menata bisnis, sehingga dapat membantu pelanggan untuk lebih fokus pada core bisnis masing-masing. Sedangkan mailing dokumen termasuk penyediaan bahan baku seperti kertas dan amplop akan kami tangani secara baik melalui konsep one-stop service. Yang ketiga, itu ada surat elektronik atau ratron. Yang dimaksud dengan surat elektronik atau ratron di sini adalah salah satu layanan berupa layanan pengiriman berita dengan spesifikasi headbreadth karena dapat diakses pengguna jasa baik melalui internet berbasis web atau sedang dalam proses pembangunan. Dan short message service atau SMS melalui nomor 8161 atau saat ini hanya untuk Telkomsel, Flexi, dan Indosat, yang kemudian dapat diterima oleh tujuan dalam bentuk surat maupun kartu. Ratron memiliki daisan baku yang dapat digunakan untuk menyampaikan ucapan hari besar keagamaan dan hari-hari istimewa lainnya, seperti Selamat Lebaran, Idul Fitri, Selamat Natal, Selamat Tahun Baru, Selamat Imlek, Selamat Valentine, galungan, dan ucapan lainnya. Lanjut, ini contoh dari surat elektronik atau ratron. Teman-teman bisa melihatnya seperti inilah contoh dari surat elektronik atau ratron. Lanjut. Yang keempat, itu ada SMS Pesta. Yang dimaksud dengan SMS Pesta di sini adalah penyebaran SMS teralamat berupa pengiriman SMS dari pengiriman tertentu kepada komunitas penerima atau alamat nomor handphone tertentu. SMS Pesta sangat efektif dalam penyampaian ucapan, pesan, informasi, penawaran, maupun kampanye, karena personalisasinya atau pengirim dikenal, serta instan atau cepat dalam kapan saja. Efisien karena pengirim SMS kepada ribuan, bahkan jutaan penerima secara blok atau gelodongan dilakukan hanya dengan beberapa langkah melalui sistem aplikasi. Lanjut. Yang kelima, itu ada layanan kiriman pos dan kode pos via SMS. Yang dimaksud dengan layanan kiriman pos dan kode pos via SMS di sini adalah suatu layanan dari PT Pos Indonesia dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk memberikan kepuasan kepada pengguna jasa pos. Layanan ini untuk melacak kiriman pos yang digunakan masyarakat untuk mengetahui kode pos alamat tinggalnya. Ingin mengetahui alamat kantor pos dengan menggunakan layanan SMS pos, yaitu 8161. Lanjut. Seperti ini contoh dari lacak kiriman pos yang kode pos via SMS. Contoh review produk dari PT Pos Indonesia, yaitu ada Pos Giro Mobile. Yang dimaksud dengan Pos Giro Mobile merupakan plafon digital berbasis rekening Giro Pos yang diberikan kepada pemilik rekening Giro Pos sehingga dapat mengakses layanan Giro Pos dan layanan keuangan pos lainnya secara mobile. Pos Giro Mobile berbentuk dompet digital dan bisa digunakan untuk membayar listrik, angsuran kendaraan, dan berbagai transaksi lainnya. Sedangkan layanan COD C2C Pos adalah layanan untuk transaksi jual beli barang di luar marketplace yang sudah ada atau transaksi consumer to consumer. Menilik Pos Giro Mobile dan layanan COD C2C, Pos Giro Mobile diharapkan menjadi lembaran baru bagi pertumbuhan bisnis pos Indonesia. Tidak hanya itu, aplikasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses serta menikmati layanan keuangan yang disediakan oleh Pos Indonesia. Seperti ini dari aplikasi Pos Giro Mobile. Dan ini juga dari aplikasi Pos Giro Mobile. Lanjut, kita masuk ke poin yang ketiga, itu kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi informasi atau disingkat dengan TI untuk pengembangan bisnis pos.
yaitu kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis pos adalah kurangnya pengadaan perangkat teknologi informasi dan membuat jaringan di internal perusahaan cukup signifikan biaya yang diperlukan. Berkurang penggunaan SDM, mengingat tahapan proses layanan pos semakin singkat dan cepat. Jaringan pos yang luas dan produk pos yang mulai kurang diminati oleh masyarakat. Masyarakat pengguna layanan pos sangat kurang memanfaatkan layanan PT Pos Indonesia. Pos yang berbasis teknologi informasi terfokus pada produk shop dan kiriman uang. Bahkan pada umumnya tidak mengetahui layanan pos berbasis teknologi informasi. Sedangkan PT JNE, produk yang diminati masyarakat adalah tarif dapat diakses secara cepat melalui website, layanan online touch dan tracking melalui website atau internet, dan pengantar barang dari hasil transaksi atau m-commerce, serta dapat memproses pick-up service melalui internet. Baik, saya Anastasia, saya akan membahas tentang apa saja sih aplikasi yang dipakai dalam e-business. Yang pertama, sistem ERP, atau dengan nama lain, Enterprise Resource Planning. Sistem ini merupakan suatu sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. 2. Sistem Customer Relationship Management atau CRM. Sistem ini adalah suatu sistem, metodologi, strategi, perangkat lunak, dan aplikasi berbasis web yang mampu membantu sebuah perusahaan untuk mengolah hubungannya dengan para pelanggan CRM yang terdiri atas 3 unsur pokok, yaitu manusia, teknologi, dan proses. 3. Sistem Supply Chain Management atau SCM. Sistem ini adalah suatu sistem, metodologi, strategi, perangkat lunak, dan aplikasi berbasis web yang mampu membantu sebuah perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pemasok. 4. Integrasi aplikasi perusahaan atau EAI. Software EAI memungkinkan para pemakai membuat model berbagai proses bisnis yang dilibatkan dalam interaksi yang harus terjadi antara aplikasi bisnis. EAI juga menyediakan middleware yang melakukan konferensi dan koordinasi data, komunikasi aplikasi dan layanan pesan, serta akses ke berbagai interface aplikasi yang terlibat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa software EAI dapat mengintegrasikan berbagai kelompok aplikasi perusahaan dengan memungkinkan user bertukar data sesuai dengan peraturan dari model proses bisnis yang dikembangkan oleh user. 5. Sistem Pemrosesan Transaksi atau TPS. TPS adalah sistem informasi lintas fungsi yang memproses data dari terjadinya transaksi bisnis. Transaksi adalah berbagai kegiatan yang terjadi sebagai bagian dari aktivitas bisnis seperti penjualan, pembelian, penyimpanan, penarikan, pengembalian, dan pembayaran. 6. Sistem Kerjasama Perusahaan atau ECS. ECS adalah sistem informasi lintas fungsi yang meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar
anggota tim bisnis, dan kelompok kerja. Teknologi informasi, terutama teknologi internet, memberikan berbagai alat untuk membantu perusahaan bekerja sama untuk mengomunikasi berbagai ide, berbagai sumber daya, dan mengkoordinasi usaha kegiatan kerjasama sebagai anggota dari proses formal dan informal, tim proyek, dan kelompok kerja yang membentuk organisasi. Baik, sekian terima kasih. Inilah penyampaian materi kami tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang bisnis POS.